Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan di tengah-tengah kita para malaikat yang mengistighfarkan kita semua. Karena tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan niat menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama yang jelas itu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fariidah, fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim, dan juga pasti muslimah masuk di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah taala kita akan masuk hadis nomor ke-7. Hadis nomor ke-7, sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan Tamim Ad-Dari ini adalah seorang yang tinggal di Bethlehem. Bethlehem mana tuh? Mana Bethlehem? Hah? Palestina. Di Palestina. Tamim Ad-Dari ini dulunya sebelum masuk ke dalam Islam adalah seorang yang beragama Nasrani. Beliau baru masuk ke dalam Islam tahun ke-9 Hijriyah. Jadi 1 tahun sebelum Nabi SAW meninggal. Tahun ke-9 Hijriyah beliau baru masuk ke dalam Islam. Panggilannya atau kunyahnya Abu Ruqayyah. Meninggal tahun 40 Hijriyah. Dan Tamim Ad-Dari ini satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Dalam Sahih Muslim, panjang hadisnya, ketika Tamim Ad-Dari berlayar dengan 30 orang dari salah satu suku Lakhm kalau nggak salah. Bethlehem ini Lakhm aslinya. Maka kemudian tiba-tiba kapalnya di tengah lautan diombang-ambingkan dengan ombak yang luar biasa besarnya, sehingga kemudian terdampar di satu pulau yang nggak tahu pulau itu di mana. Ketika masuk pulau tersebut, maka mereka menemukan satu binatang yang sangat besar, yang semua dari ujung kepala sampai kaki semuanya bulu. Nggak tahu mana belakang mana depan. Itulah jassasah. Itulah jassasah. Singkatnya, maka jassasah itu mengatakan masuklah ke dalam karena sudah ada yang menunggu di dalam gua. Ternyata apa? Seorang yang terantai dari tangannya ke lehernya ke kakinya. Besar luar biasa, dan itulah Dajjal yang bertanya beberapa pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari dan juga 30 orang lainnya tersebut. Makanya kalau disebutkan Tamim Ad-Dari terkenal ini nih, hadis tentang Dajjal, hadis tentang jassasah yang diriwayatkan di Imam Muslim. Di antara hadis yang diriwayatkan adalah ini nih.
Yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari adalah agama itu nasihat. Kita baca hadisnya, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna liman, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa itu? Agama nasihat itu untuk siapa? Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillah, yang pertama untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, untuk seluruh umat Islam secara umum. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim. Yang pertama kita bahas tentang ad-din. Ad-din di dalam hadis itu maksudnya agama. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Karena kata-kata din di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna agama, bisa juga bermakna pembalasan. Contohnya apa? Maliki yaumiddin, rajanya hari apa? Pembalasan, yaumuddin. Tapi dalam hadis ini yang dimaksud din dalam hadis ini adalah agama. Ad-din adalah agama. An-nasihah. Saya mau tanya, apa sih nasihat? Definisi nasihat, ikhwan? Apa definisi nasihat? Antum kan sering nasihatin orang, betul ya? Dan gak mau dinasehatin biasanya. Apa definisi nasihat, ikhwan? Perhatikan. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata, dan ini nukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. An-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhilah. An-nasihah, nasihat itu, dan sudah jadi bahasa Indonesia nasihat ini, betul ya? Makanya banyak padanan kata dalam bahasa Indonesia ini terambil dari bahasa Arab nih, kawan. Asli bahasa Arab nih. Nasihat adalah apa? Kalimatun, sebuah kalimat, yu'abbaru biha an jumlatin, kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan, hiya iradatul khairi lil mansuhilah, mewujudkan kebaikan kepada orang yang ditujukan nasihat. Saya ulang, nasihat ini adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan. Jadi inti dari nasihat ini nih, sebuah kalimat ungkapan yang kita sampaikan kepada orang yang kita nasihati, intinya apa? Iradatul khair, menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati itu. Perhatikan baik-baik nih, kawan. Jadi ketika orang menasihati kita dengan cara yang benar, harusnya berarti kita berterima kasih. Dengan syarat ini benar ya, nasihat yang benar nih. Dengan syarat tadi tata caranya benar, mungkin di depan orang mungkin mempermalukan, nggak begitu caranya kan gitu. Ada cara tersendiri. Karena orang yang menasihati kita berarti apa? Iradatul khair lil mansuhilah. Dia menginginkan kebaikan kepada orang yang dia nasihati ini. Bukan menginginkan keburukan. Karena kita biasanya ketika dinasihati, ada yang menerima hati kita, tapi banyaknya ternyata apa? Menolak. Dengan berbagai macam alasan lah, mungkin salah caranya menasihati, betul ya, dan seterusnya, waktunya tidak tepat. Tapi inti dari nasihat adalah ini, suatu ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Itu nasihat, ya kawan. Agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat. Sebagian ulama mengatakan agama ini seluruhnya isinya nasihat. Sebagian ulama lain mengatakan agama ini sebagian besar isinya nasihat. Subhanallah. Berarti menunjukkan ketika seseorang sudah beragama,
wajib bagi dirinya untuk mengikuti apa yang dalam agama itu, ikhwan. Karena agama ini seluruhnya nasihat. Agama ini sebagian besarnya nasihat. Berarti agama ini menginginkan kebaikan kepada kita. Ketika kita beragama tapi tidak menjadikan kita baik, tidak menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik, ada yang salah berarti sama diri kita, ikhwan. Agamanya nggak mungkin salah. Diri kita mungkin yang salah, mungkin kita niatnya salah ketika nuntut ilmu, mungkin caranya salah ketika kita nuntut ilmu dan seterusnya. Maka kewajiban kita untuk introspeksi itu. Ini yang menarik nih, ikhwan, subhanallah. Agama adalah nasihat. Berarti agama ini pasti menginginkan kebaikan kepada orang yang mengikuti agama itu. Dan gak ada, ikhwan, orang yang mengikuti agama kemudian tiba-tiba jadi apa? Wah, anak jadi terkekang nih Pak Ustadz. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Gak mungkin agama menginginkan keburukan kepada Anda. Allah Azza wa Jalla, sang pencipta diri Anda yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Karena itu Allah wajibkan kita beragama. Karena itu Allah Azza wa Jalla turunkan para rasul. Allah Azza wa Jalla turunkan kitab-kitabnya, kan gitu. Untuk membimbing manusia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang kebanyakan manusia gak paham nih, ikhwan. Sehingga ketika dia diatur di dalam koridor agama seakan-akan dikekang. Salah ini. Salah, subhanallah. Waduh, kalau jam pakai itu deh Pak Ustadz. Kalau pakai agama susah Pak Ustadz. Kita gak bisa dapat duit. Contoh. Oh loh, kalau pakai agama susah Pak Ustadz. Dikit-dikit haram, dikit-dikit ini gak boleh dan seterusnya. Tidak mungkin Rabbul Alamin menetapkan satu peraturan dalam agama. Kemudian itu ternyata madarat bagi orang yang mengikuti agama itu. Mustahil. Allah yang ciptakan kita, maka Allah yang lebih tahu tentang diri kita, ikhwan. Ad-din an-nasihah. Bayangkan. Agama ini isinya nasihat. Allahu Akbar. Berarti seluruh ajaran Islam, seluruh yang ada dalam agama ini, itu pasti di dalamnya aturannya menginginkan kebaikan kepada orang yang mengikuti agama tersebut. Ini perhatikan baik-baik nih, karena banyak dari diri kita, subhanallah, orang di luar sana yang ketika diatur oleh agama, aduh, berat Pak Ustadz, ini nggak boleh, entar dulu deh Pak Ustadz. Padahal bukan agamanya yang salah, dianya melencengnya udah kejauhan. Kalau cuma melencengnya 1-2, kembalinya gampang. Tapi kalau melencengnya sudah minus 20, kembalinya susah, ke nol lagi. Melencengnya kejauhan ketika disebut ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kok semuanya nggak boleh Pak Ustadz? Padahal dianya udah kejauhan dari awal. Sehingga untuk balik ke titik nol lagi itu sulit, berat. Dan ingat, perhatikan, masukkan ini dalam pikiran hati kita ya, sehingga kita nggak mungkin pernah dalam hidup kita menyalahkan Allah dan menyalahkan agama ini. Allah dan Rasulnya tidak mungkin membuat aturan dalam agama ini yang menyengsarakan manusia. Mustahil, nggak mungkin. Sebaliknya, Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menetapkan sebuah aturan dalam agama ini, berarti itu untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia lil maslahah, untuk mendapatkan kemaslahatan dunia akhirat. Ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata an-nasihah ini secara etimologi, kalau tadi terminologi harusnya etimologi dulu tadi. Secara bahasa, secara lughah, secara etimologi itu adalah bersih dari kotoran. Ada dua sebenarnya pengertiannya, ada yang mengatakan bersih dari kotoran-kotoran, ada yang mengatakan merapatkan dua sesuatu sehingga tidak saling berjauhan. Itu kata-kata an-nasihah. Bersih dari kotoran-kotoran, atau yang kedua merapatkan dua sesuatu, merapatkan dua hal atau dua sesuatu sehingga tidak berjauhan. Dalam memahami sabda Nabi SAW ini, ikhwan, agama itu nasihat. Para ulama berbeda pendapat yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan seluruh dalam agama ini isinya nasihat. Ada yang mengatakan sebagian besar dari agama ini adalah isinya nasihat. Dan ini persis seperti sabda Nabi SAW yang lain. Contoh, Al-Hajju Arafah.
Haji adalah apa? Arafah. Pertanyaan, apakah ibadah haji cuma di Arafah? Hah? Nggak ada tawaf, nggak ada sa'i, nggak ada mabit di Muzdalifah, di Mina? Enggak. Tapi apa? Inti dari ibadah haji adalah apa? Arafah. Makanya hatta orang yang sakit sekalipun dibawa sebentar ke situ habis itu balik lagi, kan gitu. Rukun dari ibadah haji. Hadis yang lain, contoh yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Seakan-akan kalau kita perhatikan, loh, kok cuma doa saja yang disebutkan ibadah, padahal ibadah itu cakupannya luas. Apakah cuma doa doang yang ibadah? Tidak. Apa maksudnya? Seluruh ibadah itu insya Allah di dalamnya pasti ada makna doa tuh ketika seorang beribadah kepada Allah. Inti dari apa? Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan berarti agama Islam itu hanya bentuknya doa atau tadi ritual haji hanya bentuknya wukuf, tidak. Tapi itu menunjukkan apa? Pentingnya kedudukan hal tersebut berarti. Pentingnya kedudukan nasihat dalam agama, pentingnya kedudukan wukuf di padang Arafah dalam masalah haji, pentingnya doa dalam masalah ibadah. Itu maksudnya. Jadi bukan cuma hanya itu saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulna liman?" Maka kami mengatakan, untuk siapa nasihat ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya Al-Qur'an, wali rasulihi, untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li aimmatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, 5, dan seluruh kaum muslimin. Lihat, huruf lam kan liman. Sahabat nanya ya, liman, untuk siapa agama ini wahai Nabi? Huruf lam, liman, lamnya itu dalam kaidah bahasa Arab itu fungsinya istihqaq. Ada yang tahu apa makna istihqaq? Hak, dari kata-kata hak. Hak sudah jadi bahasa Indonesia tuh. Hak anak, hak dan kewajiban, kan gitu ya. Istihqaq maksudnya apa? Menerangkan kepemilikan atau hak. Menerangkan kepemilikan atau hak, itu fungsi huruf lam di dalam kata-kata pertanyaan liman, untuk siapa, kepemilikan siapa, hak siapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti apa? Nasihat ini haknya siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bisa difahami kan? Ini dulu deh, hak dan kewajiban. Hak Allah Azza wa Jalla berarti kewajiban siapa? Hak Allah Azza wa Jalla berarti kewajiban siapa? Belum siakan siang nih, kacau nih insyaallah nih. Kalau disebut itu hak Allah Azza wa Jalla berarti kewajiban siapa? Kita makhluk, betul ya? Kalau itu hak Allah berarti kewajiban makhluk, kan gitu. Nah, ini disebut sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika agama ini adalah nasihat. Maka sahabat nanya, liman, untuk siapa kalau diartikan. Lam fungsinya di dalam hadis ini adalah lil istihqaq, untuk menerangkan hak atau menerangkan milik. Maksudnya apa berarti? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, nasihat ini haknya siapa? Itu maksudnya tuh. Wahai Rasul SAW, maksudnya agama nasihat ini haknya siapa? Subhanallah. Lihat bagaimana hadis ikhwan, satu huruf kata-kata lam itu benar-benar membedakan luar biasa. Maka sahabat tidak menanyakan man, tapi liman. Haknya siapa nih? Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa jawaban beliau diterangkan tentang mendapatkan 5 hak tadi itu. 5 hak tadi. Yang pertama, lillah. Itu untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nasihat untuk Allah. Orang pasti bertanya di sini. Kok Allah dinasehatin? Kan gitu ya? Maksudnya apa Pak Ustadz? Sebenarnya kalau kita balik ke tadi sudah menjawab tuh kata-kata liman. Ketika sahabat bertanya liman,
nasihat ini haknya siapa? Kalau haknya siapa berarti ada hak dan juga kewajiban, betul ya? Kalau ini haknya Allah Azza wa Jalla, berarti kewajiban siapa? Makhluk. Bisa difahami ikhwan? Atau makan dulu antum baru balik lagi sini supaya nyambung insyaallah. Liman, haknya siapa wahai Nabi SAW? Yang pertama lillah. Haknya Allah, berarti kalau haknya Allah kewajiban makhluk. Wali kitabihi, untuk Al-Quran kitabnya. Haknya Al-Quran berarti kewajiban makhluk untuk Al-Quran apa? Wali rasulihi, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti haknya Rasulullah, kewajiban kita umatnya kepada Rasulullah apa? Itu maksudnya. Di sini pentingnya ikhwan, seseorang belajar bahasa Arab. Kalau antum artikan secara bahasa Indonesia hadis ini dan nggak baca penjelasannya, bingung antum menayakin. Betul ya? Loh kok Allah dinasihatin? Al-Quran dinasihatin, Rasul dinasihatin. Bukan itu maksudnya. Di sini pentingnya lughatul Arabiyyah ikhwan. Bahasa Arab. Seseorang tidak akan pernah bisa memahami agama ini dengan benar kecuali ketika dia memahami bahasa Arab. Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala menjadi mufti kota Mekah puluhan tahun lamanya. Mantan budak jadi mufti besar, alim besar ini. Ketika umurnya 90 tahun beliau mengatakan apa? Aku masih ingin terus mendalami bahasa Arab karena aku baru sedikit mengetahui ilmu tentang bahasa Arab. 90 tahun, kerjaannya puluhan tahun di kota Mekah, jadi mufti kota Mekah. Masih mau mendalami bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab sebulan, pala nggak mudeng-mudeng tuh, udah susah Ustaz, susah deh. Sabar subhanallah, sabar. Ini kata-kata apa? Liman. Nasihat ini haknya siapa wahai Rasulullah SAW? Yang pertama haknya Allah. Haknya Allah berarti kewajiban makhluk. Itu menunjukkan berarti nasihat untuk Allah berarti artinya menunaikan hak-hak Allah. Baik hak Allah yang hukumnya wajib atau hak Allah yang hukumnya sunnah. Nah, di antara lain yang pertama hak Allah Azza wa Jalla yang wajib. Kata tadi hak Allah ada yang wajib, ada yang sunnah. Hak Allah yang wajib, yang pertama meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb yang mencipta, mengatur, menguasai, memiliki, atau dikenal dengan rububiyah. Ini yang pertama nih. Hak Allah yang hukumnya wajib, berarti hak Allah, kewajiban kita makhluknya yang hukumnya wajib kepada Allah. Yang pertama meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, menguasai, memiliki. Itu kata-kata Rabb, minimal ada 4 ini. Jadi kalau antum temukan dalam Al-Quran ada kata-kata Rabb, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasa diartikan Rabb itu Tuhan, betul ya? Rabb ini minimal ada 4 makna di dalamnya. Pencipta, pengatur, penguasa, pemilik. Bisa salah satunya, bisa semuanya, bisa lebih dari ini. Yang pertama hak Allah yang wajib kita penuhi ini nih. Itu hak rububiyahnya namanya. Kita wajib meyakini, mengimani bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah tabaraka wa ta'ala satu-satunya pemilik jagat raya ini. Penguasa, pengatur jagat raya ini. Pemberi rizki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Maksudnya apa? Berarti tidak ada satupun makhluk yang ikut andil, ikut nimbrung dalam penciptaan jagat raya ini, dalam pengaturannya, dalam penguasaannya, dalam kepemilikannya. Gak ada sama sekali. Perhatikan baik-baik ini kawan. Berarti ketika kita meyakini tentang rububiyah Allah, perbuatan Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa banyak dan maha kuasa itu, dengan kata lain, gak boleh kita meyakini ada yang bisa mengatur jagat raya ini kecuali Allah salah satunya, contoh betul. Sehingga mengatur jagat raya dan itu Allah, hak Allah tabaraka wa ta'ala. Yang terdalilkan tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, dan ini yang paling penting, beriman terhadap uluhiyah Allah. Hak Allah yang hukumnya apa? Wajib. Beriman terhadap uluhiyah Allah. Maksudnya apa?
mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya, ifradullah ta'ala bil ibadah. Kita wajib mengesahkan Allah, menjadikan satu-satunya tujuan kita beribadah hanya kepada Allah, nggak boleh ke yang lain. Jadi ketika seseorang, contoh antum sholat antum niatnya karena Allah, tapi ada yang lain karena dilihat camer misal, maka berarti kita jatuh dalam hak ini nih, uluhiyahnya Allah, betul? Antum sholat Allahu Akbar, ikhlas awalnya, rakaat kedua ada seseorang yang di samping antum yang antum harapkan sesuatu darinya, berarti antum tidak menjadikan Allah satu-satunya tujuan, bercabang di situ, betul ya? Berarti kita gagal dalam uluhiyah pada saat itu tuh. Perhatikan ikhwan, subhanallahil-azim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan inti nih. Diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Ini tujuan intinya. Ini hak Allah yang kedua, hak Allah yang wajib yang kedua. Hak Allah yang wajib yang ketiga, beriman terhadap asma was sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maksudnya apa ini, ikhwan? Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Berarti kita meyakini tidak ada satupun makhluk yang nama-namanya dan sifat-sifatnya sama seperti Allah. Contoh, 3 aja. As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Manusia melihat enggak? Manusia melihat, ikhwan? Manusia mendengar? Manusia mengetahui? Apa perbedaan Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui kalau gitu? Padahal kita wajib meyakini tidak ada nama-nama dan sifat Allah yang sama dengan makhluknya. Depannya ada kata-kata maha, Pak Ustadz. Iya, saya juga tahu, Masya Allah. Perhatikan, manusia mendengar, na'am, betul. Tapi kalau ada orang di belakang sana yang ngomongin antum dengar kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena pendengaran manusia ada batasnya. Tapi pendengaran Allah enggak ada batasnya. Maha mendengar. Ketika 2 orang berbisik, hanya 2 orang itu yang tahu. Allah tabaraka wa ta'ala yang berada di langit ke-7-nya mengetahui tentang pembisikan 2 orang itu. Maha mendengar, enggak ada batasnya. Melihat, makhluk melihat. Allah melihat. Berarti sama dong? Enggak. Melihatnya makhluk enggak tahu di balik tembok ini apa. Di balik tembok ini ada apa dan seterusnya, enggak tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat semut yang hitam di malam yang kelam, di batu yang hitam, di malam hari yang sangat gelap gulita. Allah tahu semut itu sedang apa, sedang berjalan dan seterusnya. Kenapa? Maha melihat, yang penglihatannya tidak ada batasannya sama sekali. Mengetahui, Al-Alim, maha mengetahui. Kita mengetahui, kita tahu. Kita tahu ini, kita tahu ini, kita tahu itu. Tapi pengetahuan manusia ada batasannya. Makanya kata para ulama apa? Jangan terlena dengan kecerdasan atau akal yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana mata kita ada batasannya, akal kita pun ada batasannya. Ada ranah-ranah yang kalau kita masuki, ujung-ujungnya kering. Rasulullah SAW bersabda apa? Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillahi azza wa jal. Berfikirlah tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tapi jangan pernah berfikir tentang zat Allah. Kalian gak akan nyambung di situ. Siapa yang ciptakan Allah ya? Wah, itu syaitan pasti itu masuk tuh. Ujung-ujungnya pasti syaitan masuk seperti itu tuh. Kering ujung-ujungnya pasti. Ada ranah-ranah yang kalau kita berfikir, ilmu kita, pengetahuan kita cuma sampai situ. Gak bisa batas itu, gak bisa lewat. Tapi Allah Azza wa Jalla Al-Alim, maha mengetahui. Kalau orang di luar sana berbuat apapun yang ingin memadaratkan kita, nggak tahu kita. Kecuali kita dikasih tahu sama orang dan seterusnya, baru bisa tahu. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala Al-Alim, Al-Khabir, maha mengetahui, bahkan pengetahuannya secara terperinci. Orang terbetik dalam hatinya ingin berbuat ma'illah,
ahwanun nadhirina ilaik. Jangan kalian jadikan Allah sebagai pengawas terendah dalam kehidupan kalian. Orang-orang yang menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pengawas terendah dalam kehidupannya, maka siap-siaplah orang tersebut akan berbuat keburukan macam-macam tuh. Kenapa? Karena dia jadikan Allah Rabbul Alamin sebagai pengawas terendah dalam kehidupannya, bukan pengawas tertinggi dalam kehidupannya. Yang saya katakan tadi, lebih takut sama CCTV daripada sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah besar, ya kawan. Al-Alim, Al-Khabir, Maha mengetahui, Maha yang pengetahuan secara terperinci. Ini yang ketiga, di antara hak Allah tabaraka wa ta'ala kepada makhluknya beriman kepada nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara hak Allah yang keempat, sampai 5 nih, yang wajib, hak Allah yang wajib yang keempat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangan yang diharamkannya. Takwa nih. Yang keempat dalam kurung apa? Takwa. Ini diantara bentuk rasa cinta kita kepada Allah nih, ikhwan. Apa kata ahli syair? Innal muhibba, subhanallah, saya lupa itu dia. Apa kata ahli syair? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nah, sesungguhnya orang yang mencintai, maka dia pasti akan mentaati yang dia cintai. Betul nggak, kawan? Antum cinta sama anak antum minta sesuatu dan seterusnya. Terkadang bahkan berlebihan. Hatta ngerusak itu kasih aja tuh, kan gitu. Kenapa? Karena kita cinta dan sayang kepada anak kita berikan itu, kita taat loh, bayangkan tanpa kita sadari. Nah, kita mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita taat nggak sama Allah dan Rasulnya? Kalau ternyata nggak taat, hanya sekedar diklaim saja di lisan saja, gombal berarti cintanya, palsu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai itu pasti akan tunduk, pasti akan taat patuh kepada yang dia cintai. Ini diantaranya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh kita sholat, menyuruh kita zakat, menyuruh kita puasa Ramadan, dan seterusnya. Allah melarang kita untuk berbuat kesyirikan, berbuat zina dan lain sebagainya, jauhin, selesai. Titik. Itu takwa tuh, ikhwan. Dan yang kelima, yang terakhir, disebutkan dalam Ta'zimul Qadr as-Salah, Ta'zim Qadri as-Salah, Syekh Abdul Razak nih. Di antara hak Allah Azza wa Jalla yang wajib, yang kelima, tidak rela melihat larangannya dilanggar. Subhanallah. Tidak rela melihat larangannya dilanggar, serta merasa bahagia jika melihat para hambanya taat menjalankan perintahnya. Dengan kata lain, kalau kita ngelihat orang yang soleh sama orang yang toleh, tahu toleh, kebalikan soleh itu pasti beda. Ketika kita ngelihat orang yang soleh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, orang ini takwa, nurut kepada Allah, dan itu luar biasa. Hati kita pasti senang melihat dirinya tuh. Rasulullah SAW di antara doanya apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, ya Allah. Kemudian apa? Wa hubba man yuhibbuk, mencintai orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Berarti kalau ada orang berbuat kebaikan, amal saleh, ibadah, hati kita, muyul kita pasti cinta sama orang itu tuh, ikhwan, harusnya. Bukan benci malah. So alim. Riak tuh Ustaz. Tahu dari mana tuh, subhanallah. Dan kita harus apa? Gak suka, benci ketika melihat ada pelanggaran terjadi dalam syariat Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang ternyata melanggar hak Allah Azza wa Jalla, berbuat dosa maksiat, kita benci dengan pelanggaran tersebut.
benci dengan perbuatan tersebut, bukan malah nimbrung, bukan malah join. Tahu join? Kita mengatakan wah syaitan itu musuh kita luar biasa. Ibrahim bin Adham mengatakan ini. Di antara 10 hal yang mematikan hati manusia, salah satunya apa? Kita mengklaim syaitan itu musuh kita, tapi ternyata kita selalu berteman dekat dengan syaitan itu. Selalu termakan bujuk rayunya. Ini di antaranya nih. Harus ada dalam hati kita kebencian ketika melihat kemaksiatan, dosa, kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya dalam hati kita. Kalau nggak ada iman kita dipertanyakan itu, ikhwan. Dan orang yang melakukan itu, makanya kan Islam itu di antara definisi yang para ulama katakan apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan itu, lepas diri. Nah, jadi bukan sayang dan cinta kepada pelaku kesyirikan, pelaku maksiat, pelaku dosa, kedurhakaan, ini salah, subhanallah. Di antara hak Allah yang disebutkan Syekh Abdul Razak Ajib nih, subhanallah, dalam kitabnya Ta'zim Qadris Salah. Ini baru hak Allah dan baru hak Allah juga yang wajib. Ini disebutkan para ulama. Sampai sini insyaallah taala. Selanjutnya insyaallah kita akan teruskan pada gelombang yang berbeda insyaallah. Itu mungkin saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.